Yang di rumah, apakah terdengar dengan jelas suara saya? Jelas dok, jelas dok. Oke, thank you. Nah, digunakan, saya izin untuk duduk aja, tidak bisa untuk berdiri. Jadi kalian kan sebetulnya produk pandemi ya, yang it's not working. Sih kalian pas tahun terakhir online ya. Jadi tahun ini alhamdulillah bisa hybrid walaupun juga ada yang tetap saja online dalam beberapa kesempatan. Mudah-mudahan mohon kerjasamanya karena suara saya tidak akan terlalu jelas didengar kalau masih ada yang ribut. If you guys still want to check up your phone, silahkan untuk keluar dulu, silahkan cek teleponnya. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Seperti yang saya sampaikan di awal kuliah pendahuluan, CPOF atau aktivitas kelas itu termasuk dalam penilaian, komponennya 10%. Jika satu atau dua orang bikin kelas tidak, you guys akan mendapatkan nilai 60 jika satu atau dua orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak nyaman, atau bisa dapat maksimal 100. Biasa 100, karena saya pikir interaksi di kelas itu sangat penting dan saya menikmati interaksi. Tapi kalau ada kayak beberapa orang kalau kita bisa bicara tentang suatu penyakit keturunan, pasti kan tanya-tanya ini diturunkannya dengan cara apa sih? Penyakit-penyakit tertentu, ada yang bisa kita ketahui diturunkannya dengan cara apa. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang kita nggak tahu nih diwariskannya, apakah memang kun fayakun dari Allah, atau ada peran serta dari orang tua di dalam penyakit tersebut. Jadi aturan kuliah saya nggak akan terlalu banyak. Saya akan membahas pola pewarisan Mendelian dan non-Mendelian. Saya rasa kalau untuk Mendelian sudah pernah kalian dengar ketika masih duduk di bangku SMA. Saya mohon ada satu orang yang ingin menjelaskan yang kalian ketahui tentang Mendelian. Mungkin yang kemarin namanya, saya ingat ada namanya Nabila. Ada dua orang yang Nabila ya kalau nggak salah ya. Mana Nabila? Ada nggak Nabila? Nggak ada. Najwa kalau gitu. Ada yang namanya Najwa di sini? Ya, Najwa. Kemarin juga salah-salah berarti ya. Alifa, yang namanya anagram kemarin mana ya? Nama kamu siapa? Siapa? Valia bla bla Alifa gitu ya kalau nggak salah ya. Menurut Valia, Mendel itu apa sih? Gregor Mendel, pasti udah pernah dengar gitu ya. Gimana Valia? Pewarisan sifat. Ya iya kan kita kelas kita hari ini pewarisan sifat ya. Oke, kalau Valia masih mengalami kesulitan, mungkin yang kemarin namanya Lugas, kayaknya posisi kelas kalian ini kalau kuliah udah mulai ada konsistensi ya. Di depan pasti ada rombongan nih, Azalia ya, masalah Randini. Ini ada rombongan ini saya lupa namanya, itu ada Puan. Di sebelah sana Hanif, TV, Lugas, silakan Lugas. Yang Lugas ketahui tentang Mendel apa? Mana Lugas? Hukum persilangan. Apa sih ya?
dari Bapak Gregor Mendel sehingga nama beliau diabadikan di dalam salah satu hukum atau ilmu. Di mana, Dek? Nah, persilangan yang dimaksud Lugas itu persilangan apa? Hybrid apa? Suka kalau sekarang kan misalnya ada crossover nih, kalau di game ada crossover lah apalah gitu. Kalau persilangan zaman dulu tuh maksudnya apa? Mungkin Huri, yang HUURI, saya ingat namanya lucu tuh, Huri. Lulu ya kalau nggak salah panggilnya, bukan. Huri, yang lanjut. Mana Huri? Menghilangkan apa Gregor Mendel? Udah, berarti mungkin pada saat SMA nggak terlalu dibahas. Ini ada yang jawab di grup kelas apa? Bukan. Oh, izin ke belakang. Saya kan berharap, ya maksudnya yang di rumah juga bisa berinteraksi untuk kalau misalnya menjawab. Jadi kalau Gregor Mendel, kalau kalian ingat persilangan betul oleh Lugas tadi bilang, dia menyilangkan ada yang warna merah, putih, terus ada yang gradasi kan, ada yang pink, ada yang merah, ada putih. Dari sana, dia berpendapat bahwa sifat-sifat itu bisa diwariskan sebagai hasil dari persilangan kedua orang tua. Jadi kan yang kita akan bahas memang yang memang diberikan oleh orang tua. Ada 4 sifat warisan yang wajib diketahui: autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked dominan, dan X-linked resesif. Di sini sudah nggak ada lagi papan yang bisa saya coret-coret. Ada whiteboard kan di sini? Oke, I will stop share for a while. Seandainya yang kemarin sudah ada pacar tadi, siapa yang kemarin saya dengar ada udah pacar? Siapa? Herlambang. Oh, pacarmu Herlambang? Ini misalnya Herlambang nih ya. Rambutmu lurus ya. Terus seandainya kamu pasanganmu rambutnya keriting. Oke. Oh, ya di sini ya. Tapi nggak bisa dipakai papan ini. Yang di rumah nggak kelihatan ya. Oke. Ini ternyata pasanganmu tuh Afro-Amerika. Jadi rambutnya, jadi kamu manggilnya apa nih? Baby? Boleh. Yang mau ke WC boleh. Seandainya Herlambang ini membawa sifat rambut lurus adalah sebagai sifat dominan. Oke. Kita lambangkan dengan L besar, L kecil. Oke. Ini karena pasangannya Herlambang akan diibaratkan dengan L kecil. Why is it so hard? Kalau mereka berdua menikah, anaknya gimana? Jadi hasilnya kalau mereka menikah itu ada yang L besar, L kecil, 2 anak, ada yang L kecil, 2 anak. Jadi kalau misalnya kita lihat perbandingannya 50-50 kalau dia autosomal dominan. Jadi ini berlaku juga kepada penyakit. Kalau seandainya Herlambang sakit nih, misalnya sakit A,
Terus pasangannya enggak sakit A, tapi yang sakit A ini diwariskan dengan pola pewarisan autosomal dominan. Kalau dilihat dari gambar, it only takes one allele. L besar itu adalah alel, L kecil itu alel. Alel itu adalah variasi gen. Jadi kalau kalian menikah dengan seseorang yang menderita sakit tertentu dan pola pewarisannya autosomal dominan, 50-50 chance-nya anak kalian menderita penyakit yang sama dengan pasangan. Jadi nggak ada ceritanya bahwa oh anak pertama udah sakit A nih, ya udah habis jatahnya ya Tuhan, enggak. Anak kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai anak ke-10. Kalau misalnya dianalogikan dengan rambut lurus dan rambut keriting, anaknya Herlambang bisa bisa lurus-lurus atau bisa keriting-keriting. Both ways will be okay ya Herlambang ya, mau lurus mau keriting. Oke. Kalau kita ibaratkan dengan penyakit, balik lagi ke slide. Masuk ke autosomal dominan. Jadi dalam pola pewarisan autosomal dominan, males and females are equally affected. Maksudnya adalah tidak ada predileksi jenis kelamin. Mau cowok, mau cewek, atau in between yang saat ini non-binary juga bisa kena. Selama ada alel yang menyebabkan sakit. Nah, dikatakan bahwa affected people itu heterozygous. Heterozygous itu maksudnya yang tadi tuh ada huruf L besar, L kecil. Beda, ada kapital yang enggak. Ada yang besar, ada yang kecil, makanya dianggap heterozygous. Tapi kalau dia L kecil, atau L besar, itu namanya homozygous. Jadi kalau seandainya ada yang L besar gimana tuh kalau di nasibnya anak Herlambang tadi? Kalau dia sakit, itu artinya adalah sifat penyakitnya letal atau sangat parah. So severe that it cause death. Dia heterozygous, dia affected. Kalau homozygous untuk alel yang sakit, dia akan meninggal atau parah. Lalu karena males and females are equally affected, berarti pola pewarisannya bisa dari ayah ataupun ibu. Jadi nggak ada ceritanya, oh ini cuma dari ibu nih yang mewariskan, enggak. Kalau autosomal dominan, both sexes have the chance to transmit the disease. Penyakitnya, achondroplasia, itu yang paling sering. Kekerdilan atau dwarfism ya, achondroplasia. Yang orang pendek tapi disproporsional. Kalau kita, orang Indonesia kan memang rata-rata tidak terlalu tinggi. Ada yang 150, mungkin ada yang 147, tapi proporsional. Begitu dia achondroplasia, dia akan tidak proporsional. Lalu ada neurofibromatosis. Kalau kalian pernah lihat, ada dulu kasus-kasus yang timbul kutil di seluruh wajah atau di badan. Terus neurofibromatosis. Pewarisannya juga secara autosomal dominan. Lalu ada Marfan syndrome, suatu penyakit yang secara fisik mudah dikenali. Pasiennya akan sangat tinggi banget, tinggi sekali, jangkung banget, tapi biasanya ada kelainan jantung bawaan. Fleksibel sendi-sendi, so mereka bisa yang dilipat-lipat gitu sendi-sendinya tanpa ada masalah, hyperflexibility. Akhir osteogenesis imperfecta, kalau ada yang ikut berita, itu banyak di Bali, ada satu keluarga di Bali yang semuanya kena OI. OI itu tulangnya tidak terbentuk sempurna. Jadi mudah banget patah, sehingga harapan hidupnya tidak akan terlalu tinggi. Dan semua penyakit ini diwariskan dengan ini yang tadi, contoh yang tadi saya gambarkan untuk yang Herlambang dan pasangan. Jadi kalau seandainya A besar, A kecil ini homo atau hetero? Hetero, so dalam kasus ini dia adalah affected. Menikah dengan pasangan yang A kecil, heterozygous, homozygous, tapi dia normal, tidak ada sakit. Ketika dilakukan persilangan, nama persilangan adalah Punnett square. Chance-nya seperti ini kan sama kayak yang tadi. Jumlah anak affected, 1, jumlah anak normal 1 rasionya. 1:1 berarti 50-50. Kalau misalnya ingat Ucok Baba menikah dengan wanita yang normal kan ya, anaknya kan normal tuh. Berarti alhamdulillah anaknya Ucok Baba mengalami alel yang homozygous tapi yang
Kalau kita buat pedigree atau silsilah keluarga yang khas dari autosomal dominant itu adalah in every generation there will be one affected at least. Jadi kalau kalian anamnesis keluarga pasien ditanya nih, di keluarga ada nggak riwayat yang sama? Di nenek kakek ada nggak misalnya wak-waknya atau yang nyai-nyainya yang kena penyakit yang sama? Terus tante, om ada nggak di generasi kedua? Di generasi ketiga di sepupu ada juga nggak? Biasanya banyak ditemukan affected patients yang terlahir dari orang tua yang juga sakit. Oke, ini contoh yang tadi saya bilang kasusnya yang 2 di Marfan syndrome, yang sebelah sini adalah achondroplasia. Oke, recessive. Untuk recessive, males and females sama-sama bisa terkena. Cowok cewek juga sama-sama beresiko untuk mengalami sakit. Bedanya kalau tadi affected people heterozygous di autosomal dominant, pada autosomal recessive, dia yang affected adalah yang homozygous tapi yang kecil-kecil, dilambangkan dengan huruf kecil. Sehingga kalau yang heterozygous jadi apa? Jadi carrier atau pembawa sifat. Ini yang kemarin ditanyakan kalau misalnya menikah dengan sesama saudara ada dampaknya. Kalau kalian adalah pembawa sifat penyakit tertentu, menikah dengan sepupu yang notabene ancestors-nya sama, juga pembawa sifat penyakit tertentu. Menikah ada chance untuk mengalami anak dengan penyakit-penyakit yang diwariskan dengan autosomal recessive. Jadi kalau bisa, ya silakan. Jadi kalau bisa, saudara. Yang paling sering adalah thalassemia di Indonesia itu banyak banget. Carrier-nya diduga 1:140 kalau di Indonesia. Lalu ada congenital adrenal hyperplasia, itu penyakitnya itu menarik banget. Di Palembang sendiri sudah banyak ditemukan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalian semua udah aware ya. Jadi kalau pasien-pasien CAH ini untuk yang female patients, mereka awalnya terlahir dengan ambigus genitalia. Jadi ketika lahir bidannya atau dokternya bisa salah sign mereka as a boy karena mereka klitorisnya membesar, disebut phallus. Jadi kalau orang melihat, oh ada yang punya klitoris atau phallus yang membesar, pasti mikirnya, ini cowok nih, udah ada sign as a baby boy. Tapi pas lama-lama, pas menjelang usia pubertas, mereka pubertas precox, lebih dini pubertasnya, lalu ada keluhan-keluhan lain seperti hiperpigmentasi, menghitam, terutama di daerah genitalia, dan kalau yang tipe yang klasik ada muntah parah, mual parah sehingga dia mungkin mengalami kematian. This could be a case of CAH. Saya temui, jadi anak ini sebetulnya sedih juga ya, dia masuk pesantren nih. Terus di sana dia kalau pesantren kan kalau mondok ya intensitas kita bertemu. So he develops a feeling towards his friends. Jadi dia mulai merasa kayak suka nih sama temen. Dia konsul sama gurunya. Kan dinyatakan bahwa memang nggak boleh ya menyukai sesama jenis di agama yang masih anak nih merasa bahwa wah there's lebih lanjut. Untungnya dia cerdas SMA tuh. Dia ke dokter. Begitu ke dokter, kita lakukan run through pertama cek hormonal. Lalu kita cek USG. Kalau kalian tahu ternyata, oh bisa ya ternyata LGBT can be caused by biological causes. Jadi tidak hanya melulu tentang, oh dia disakiti cewek, dia disakiti cowok, sehingga akhirnya memilih pasangan yang sejenis. Jadi yang santri cewek ini, G, ada tuh organ reproduksi, tapi dalam bentuk yang bagaimana halnya uterus. Terus kita periksa kromosom. Kalau kromosom cewek apa? Ya, jadi periksa kromosom dan XX. So it's definitely a girl. Biologically, dia adalah wanita. Ya, penyakit testosteron seseorang meningkat.
Jadi makanya kelaki-lakian. So that's why she developed some feelings. Jadi kalau misalnya kita jadi dokter, kalau dapat kasus-kasus yang seandainya memang ada LGBT atau apa, not that with patently atau bluntly, investigasi dulu. Adakah biological causes? Karena kalau seandainya orang-orang tersebut kayak CAH, benar-benar harus open minded, tidak bisa kita yang I will stick to my points, I will stick to my belief gitu loh. Sebagai seorang dokter, kita memegang prinsip-prinsip kita sebagai pribadi boleh, tapi juga tidak mengindahkan bahwa ada ilmu-ilmu atau penyakit-penyakit yang membutuhkan toleransi yang lebih besar. Nah, CAH ini diwariskan dengan autosomal recessive. Kalau yang kemarin terbaru saya dapat CAH masih bayi, dia lahirnya memang jelas banget gambarnya itu kayak penis, gede banget tuh anak bayi, terus hitam selangkangan. Dan ya udah didiagnosis dia ini adalah bayi laki-laki. Tapi di umur hari kedua atau hari keempat, anaknya itu sakit di rumah sakit daerah karena tidak ada fasilitas yang lebih lengkap, dirujuk ke RSMH. Sampai di RSMH kita rundown semua, cek-cek kan. Karena endokrinologis kita, Dr. Adityawati itu udah sering banget menangani. Jangan-jangan ini adalah kasus CAH. Dan betul ketika kita periksa hormonal profilnya, ini CAH, jelas CAH. Tertangani dengan cepat dan diberikan obat. CAH itu kalau seandainya diberikan obat, bisa. Yang mengangkat tangan, kenapa Dek? Mohon maaf dok, suaranya di Zoom terputus-putus, jadi informasi yang didapat kurang jelas. Terima kasih dok. Sekarang, kalau saya ngomong sekarang, apakah jelas? Jelas dok, tapi nanti mic-nya hilang-hilang suaranya. Jadi mic-nya saya tempelkan gini ya gitu ya. Lebih jelas? Ya. Jelas dok, terima kasih dok. Sami-sami. Jadi kalau autosomal resesif, kita lihat pola pewarisannya, apakah semua anaknya juga ada chance? No. Jadi ada chance-nya anaknya normal 25%, ada chance anaknya carrier atau pembawa sifat 50%, ada yang affected atau sakit 25%. Syaratnya ini kalau menikah sesama carrier. Kalau menikah dengan yang sehat ya udah nggak kayak begini berarti polanya. Makanya kemarin saya sempat tanyakan, kalau ketahuan pasangan kalian sama-sama carrier thalassemia, nikah nggak? Karena saya juga pernah dapat tuh yang konsul, dok, saya udah periksa nih pasangan saya pertama, mereka periksa anemia HB dulu ya, terus HB elektroforesa, terus lanjut ke molekuler, dan ternyata dapat nih dua pasangan ini kebetulan juga mahasiswa saya, mereka carrier thalassemia. Ya udah akhirnya kan dijelaskan. Mereka udah tahu dasar teorinya. So it really comes to them to decide whether to get married or not. Kalau kalian kemarin mungkin ada yang jawab, kalau nggak salah kemarin jawabnya dipertimbangkan ya. Alhamdulillah mahasiswa saya itu udah menikah, udah punya anak dan anaknya sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan jangan langsung, kita putus ya kamu. Tapi jadi lessons learn-nya adalah premarital screening itu perlu. Sebelum menikah harus banyak yang diperiksa, baik molekuler maupun juga pemeriksaan kayak infeksi virus, HIV atau AIDS, tetap ya wajib periksa. Karena kita nggak akan tahu, mungkin masa lalu pasangan mungkin nggak akan terlalu berarti yang kayak, oh ya masa depan yang penting. But their past could also shape your future. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Nah, ini adalah contoh pedigree dari autosomal resesif. Kalau autosomal dominan tadi, di tiap generasi akan ada yang sakit. Sementara kalau autosomal resesif, yang sakit cuma ada di generasi terbawah. Karena apa? Mereka harus dilahirkan dari orang tua yang carrier. Jadi di generasi atas-atas itu yang ada yang namanya carrier. Baru ke bawah ada yang affected. Oke. Nah ini pertanyaan kemarin yang kenapa konsanguinitas itu sangat penting bagi dunia kedokteran. Ini adalah kurang lebih skemanya. How many proportions of genes shared in every degree of relatives. Kalau misalnya orang tua ke anak atau saudara kandung itu
half of the gene shared-nya sama. Sementara kalau misalnya sepupu, om, tante, atau saudara tiri itu seperempat. Dan makin ke bawah makin jauh, makin sedikit persamaannya, tapi tetap saja tidak disarankan untuk menikah dengan yang masih berhubungan keluarga. Oke, kita maju ke X-linked dominan. Kalau dibilang X-linked, cowok punya X nggak? Punya. Cewek punya X nggak? Punya. Kalau dibilang X-linked berarti terkait kromosom X. Menurut kalian yang kena cowok apa cewek atau both can be affected? Bisa dua-duanya, tapi luckily us girls have two X's. Punya dua mantan gitu ya, two X's. Jadi kalau cewek punya dua X, sehingga kalau satunya corrupted, kita punya cadangan X lain yang mengkompensasi kerusakan tersebut. Jadi kita biasanya akan less severe, tapi tetap affected but less severe. Kalau cowok akan full blown manifestation, dan salah satu hal penting yang kita ketahui adalah kromosom X cowok diwariskan dari ibunya. Jadi kalau cowok itu benar-benar X dari ibu, Y dari ayah. Maka dari itu ketika mereka punya anak, mereka tidak akan mentransmisikan atau mewariskan penyakit yang mereka alami ke anaknya. So no male-to-male transmission dalam pola warisan X-linked dominan. Kalau contoh penyakitnya apa sih? Jarang memang ya, tapi tidak ada yang sangat jarang sehingga kita tidak boleh mengabaikannya. Sebagai seorang dokter tetap harus komprehensif. Contoh penyakitnya adalah inkontinensia pigmenti dan Rett syndrome. Inkontinensia pigmenti itu the patient will have a lot of moles, patches di dalam tubuhnya karena ada melatonin atau melanin yang tidak terkontrol sehingga banyak dots atau patches. Kalau Rett syndrome adalah kelainan berupa disabilitas intelektual. Jadi penderitanya akan mengalami gangguan belajar. Ini adalah Punnett square-nya. Kalau yang sakit adalah ibu, maka si ibu akan mewariskan penyakit ini 50-50. Separuh ke anak laki-laki, chance-nya separuh ke anak laki-laki, chance-nya separuh ke anak perempuan. Sementara kalau yang cowok, mereka tidak akan mewariskannya ke anak laki-laki, tapi akan mewariskan semuanya ke anak perempuan. Nah, sekarang yang terakhir, X-linked recessive. X-linked recessive hampir sama dengan X-linked dominan, hanya saja ya, di sini benar-benar hanya laki-laki yang sakit. Kalau cewek menjadi pembawa sifat, karena resesif. Kalau tadi dominan, the female will be affected, but it will be less severely affected. Contoh yang paling mudah itu adalah buta warna. Buta warna itu biasanya dialami oleh pria, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang baru diketahui ada juga yang dialami oleh wanita, tapi spektrumnya berbeda. Lalu Duchenne muscular dystrophy, Fragile X syndrome ini akan saya bahas di kuliah nantinya, so I will keep the topic for later. Kalau kita lihat pedigree-nya, hampir sama dengan autosomal recessive. Harus ada carrier dulu, ibu, baru punya anak laki-laki. Jadi kalau kalian ketemu di keluarga tuh, oh yang sakit cowok semua. Udah mulai pikir kan, oh berarti dia ini terkait kromosom X. Jadi kalian bisa konfirmasi ke ibu-ibunya, periksa apakah mereka benar pembawa sifat atau bukan. Oke. Ini adalah contoh ketika si ibu pembawa sifat akan 50-50. Untuk yang wanita, anak perempuannya ada yang normal, ada yang carrier. Tapi kalau untuk yang cowok akan ada yang normal dan ada yang affected. Tapi kalau misalnya ayahnya ya, yang pembawa sifat, all the sons will be healthy. Semua yang cowok akan sehat. Sementara yang cewek semuanya akan menjadi carrier. Oke, ini sama aja. Ya, suara saya udah mulai kembali serak, jadi langsung. Ini seperti yang saya tekankan, chance tadi 50-50 untuk autosomal dominan, 25%, 50%, 25% untuk autosomal resesif, atau chance di X-link dan dominan dan resesif, semua risiko itu berulang di setiap kehamilan. Nggak ada misalnya tadi saya bilang, oh anak pertama udah akondroplasia, anak kedua pasti sehat, ya Allah, tidak. Semuanya akan tergantung pada saat konsepsi. Apakah akan membawa si alel sakit atau tidak. Sejauh ini untuk yang
Mendelian inheritance, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke non-Mendelian? Aman? Yang di rumah, apakah bisa dilanjutkan juga? Lanjut ya, Dea. Oke. Untuk non-Mendelian, ada beberapa yang akan kita bahas. Ada reduced penetrance, antisipasi, genomic imprinting and uniparental disomy, mitochondrial dan multifaktorial. Sebetulnya kalau non-Mendelian itu paling banyak terjadi, kayak hipertensi, diabetes mellitus, itu semua masuknya non-Mendelian. Kita mulai dari reduced penetrance. Reduced penetrance itu adalah konsep mudahnya, kalau kita membawa gen yang sakit, pasti logikanya akan sakit ya si orang itu. Tapi di dalam reduced penetrance tidak. Dia bawa gen yang sakit, tapi dia nggak sakit. Contoh mudah, kanker. Kalau kita ada kanker, kalau kita periksa molekuler, pasti gennya akan mutasi atau mengalami error. Cuma ada tuh orang yang bawa gen yang error, harusnya kanker, tapi dia nggak kanker. Kalau lihat di keluarga kan, kalau ada satu tante atau ibu atau nauzubillah kerabat-kerabat lainnya yang kanker payudara, kok semua cewek-ceweknya ada yang kena, ada yang enggak, atau malah cuma sendirian nih penderita kanker. Nah, inilah fenomena yang dikenal dengan reduced penetrance. Jadi dia nggak full blown. We carry the thing, tapi kita nggak manifestasi penyakitnya. Jadi kalau yang manifestasi itu 100% penetrasi, kalau yang tidak manifestasi akan bervariasi lagi, bisa 50, bisa 70, yang penting tidak sakit. Dan ini adalah pola-pola pewarisan yang banyak banget dijumpai di keluarga-keluarga dengan riwayat kanker. Oke, antisipasi. Kalau kita mengantisipasi sesuatu pasti excited ya, oh mau ada TV show favorit nih, hari ini jam sekian, udah semangat tuh menonton. Nah, antisipasi itu kurang lebih seperti itu juga. Di orang tua, misalnya sakitnya itu timbul di usia 40. Ketika di anaknya, sakitnya akan timbul di usia yang lebih muda. Jadi, early onset dan biasanya lebih parah. Itu adalah antisipasi. Jadi kalau ditanya, oh anaknya sakit, contohnya Fragile X syndrome, itu adalah disabilitas intelektual. Oh ini saya normal. Tapi ketika diwariskan ke anak, si pola pewarisan yang berupa kerusakan pada gen ini akan terjadi pada anak, sementara pada orang tua tidak akan manifest. Dan biasanya lebih cepat terjadi dan juga lebih parah. Dasar atau underlying mutation-nya nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Ini namanya trinucleotide repeat expansion. Kalau masih ingat codon, ada yang codon nggak? 33 ya, bacanya misalnya CAG. CAG di dalam urutan DNA kita, normalnya misalnya di gen A harusnya 10. Tapi kalau dia lebih dari 10, maka dia akan menyebabkan penyakit. Itulah konsep dari trinucleotide repeat expansion. Di orang tua CAG-nya 10, di anak mungkin CAG-nya 40, sehingga wajar anaknya akan sakit dan dia lebih dini mulai sakitnya. Oke, genomic imprinting. Seperti yang saya sampaikan, kita adalah gabungan atau mix dari ayah ibu. So we need to carry gen ayah atau gen ibu. Tapi pada genomic imprinting, kita dapat nih warisannya, ayah ibu ada, gennya selongsongnya ada. Tapi salah satu gen ayah ibu itu tidak berfungsi. Jadi ibaratnya kita cuma dapat lemari, tapi lemarinya nggak ada isi. Ayah ngasih lemari baju, ibu ngasih lemari baju, ibu mewariskan lemari baju penuh dengan songket misalnya. Si ayah lemari bajunya kosong. So we carry both the closet with us, tapi salah satunya empty. Itu adalah genomic imprinting. Padahal kalau untuk berfungsi normal, kita butuh dua-dua lemari itu terisi penuh bekal ayah, bekal dari ibu. Jadi ada istilahnya paternal origin kalau yang kena ayah, atau maternal origin kalau yang kenanya ibu. Dampaknya apa kalau ada kejadian kayak gini? Sindrom-sindrom tertentu. Yang paling sering adalah Angelman syndrome atau Prader-Willi syndrome. Oke, ini adalah skemanya. Jadi turun sih, ayah turunin, ibu turunin.
Cuma ketika di dalam diri kita, karena si ayah misalnya paternal origin mengalami kerusakan, dia cuma mewariskan empty vessel, nggak berfungsi sama sekali. Ada sosoknya tapi tidak menjalankan fungsinya. Dysfunctional family mungkin ya. Ayahnya keluar kota terus, nggak ngurusin anak mungkin. Kurang lebih analoginya seperti itu. Karena ketika kita maju ke uniparental disomy, dia akan kurang lebih sama, tapi berbeda dikit. Kalau tadi ayah ibu ada lengkap, tapi salah satu tidak menjalankan fungsinya, itu adalah genomic imprinting. Kalau uniparental disomy, salah satu akan pergi ke single parent. Kalau single parent misalnya ibunya yang pergi, jadi ayahnya akan menjalani dua peran. Jadi pada uniparental disomy, gennya itu turun dari salah satu orang tua. Entah itu ibu mewariskan dua-dua gen, atau ayah mewariskan dua-dua gen. Gen kan sepasang ya. Nah, inilah konsep uniparental disomy. Bedanya dengan genomic imprinting tadi, sama-sama diwariskan oleh ayah ibu, tapi satunya nggak ada fungsi. Sementara kalau uniparental disomy, jelas ayah atau ibu nggak mewariskan sama sekali, so the other spouse harus bekerja ekstra untuk mengkompensasinya. Mudah-mudahan mudah dipahami secara konsep. Yang penting kalian paham konsepnya itu, terus secara molekular mekanisme bukan kewajiban kalian untuk mengetahuinya. Jadi konsepnya yang saya harapkan untuk dipahami. Oke. Next, mitochondrial inheritance. Mitochondrial inheritance ini menarik karena DNA mitokondria itu diwariskan hanya dari ibu. Kalau misalnya kecelakaan pesawat terbang atau kebakaran yang jenazahnya nggak bisa dikenali, tim forensik biasanya akan mengambil DNA. Tapi DNA-nya bukan dari DNA nukleus, tapi dari DNA mitokondria. Karena 100% DNA mitokondria hanya dari ibu. Kenapa dari ayah nggak ada sumbang sih? Ketika konsepsi, sperma kan ada flagel ya, mitokondrianya terletaknya di flagel. Ketika masuk fertilisasi, flagel kan lepas. Jadi murni mitokondria hanya dari ibu. So when we have seorang ibu yang mitokondrial DNA-nya rusak, berarti semua anaknya akan mewarisi mitokondrial DNA yang rusak juga. Bisa nggak dicegah? Dicegahnya berarti nggak usah nikah sama si ibu itu ya maksudnya ya. So, kalau sekarang ini bisa dengan cara sumbang mitokondria. Jadi, kita kan punya nukleus, punya mitokondria tuh. Kalau mau tetap anaknya sehat, kita melalui bayi tabung. Jadi ketika sebelum disatukan ovum dan sperma, ovum yang sakit ini, mitokondria rusaknya diambil. Ya yang sehat. There you go, ada bukan seorang ya, ada ovum dengan DNA dari ibu A, mitokondria dari ibu B. Jadi ketika nikah, anaknya punya dua orang tua nggak sih? Ya, maksudnya tiga. Tiga apa dua? Ibunya dua, ayah satu ya. Soalnya kan tidak mungkin kita mengindahkan bahwa si ibu B nggak ada sumbangsi cuma mitokondria doang, enggak. Tetap ada berfungsi, mitokondria kan powerhouse ya. Ada DNA-nya juga. Jadi memang tiga, kombinasi dari tiga orang menghasilkan satu orang anak. Tapi kalau secara legal yang diakui adalah DNA nukleus memang. Cuma secara biologis nggak mungkin kita bilang, ya itu tante. Enggak lah, tetap aja itu ibunya ya. Kan misalnya mau cowok sama cowok punya anak juga kan bisa juga kan. Sekarang kita reverse back the sperm into stem cells. Dan kita akan kembangkan stem cellnya menjadi ovum. Dapatlah ovum dan sperma pasangan itu. Tapi ethically masih jadi perdebatan. Nah, kalau mitokondria ini, tadi saya bilang, kalau ibunya sakit, DNA mitokondrianya rusak. Anaknya pasti akan mewarisi DNA mitokondria yang juga rusak. Tapi tingkat keparahannya akan beda. Si ibu mungkin akan full blown sakit. Si anak belum tentu. Itu benar-benar sampai sekarang saintis, dokter juga belum tahu nih gimana bisa memprediksi tingkat keparahan di anak-anak si ibu ini. Benar-benar nanti kita edukasi konselingnya adalah your children will be affected, tapi sejauh mana dia akan parah terpengaruhi dengan penyakitnya tidak bisa kita nyatakan dengan pasti. Skematiknya kurang lebih adalah gambarnya seperti ini. Jadi kalau banyak yang rusak, baru dia severe. Kalau misalnya masih separuh-separuh,
bisa mild disease, atau bahkan ada chance, secara teori ada chance no disease, tapi nggak bisa dihitung, nggak bisa dikuantifikasi berapa sih yang rusak, berapa yang enggak. Contoh penyakit yang diwariskan dengan mitochondrial inheritance adalah ada namanya diabetes mellitus tipe 1, ada yang kebutuhan kongenital, dan ada yang kelainan-kelainan neurologis lainnya. Oke, last one, karena bentar lagi, baru jam 10 ya, adalah multifaktorial dan polygenic inheritance. Ini yang saya bilang pewarisan yang mendasari hampir semua penyakit yang umum diketahui saat ini. PJK, penyakit jantung koroner, kolesterol, asam urat, lalu sakit ginjal, hipertensi, diabetes mellitus. Ini adalah akibat dari perpaduan antara banyak faktor. Begitu saya bilang banyak faktor apa sih secara garis besar jelas. Multifaktorial itu adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi ibaratnya kalau kalian punya faktor genetik, gelas kalian sudah terisi penuh setengah. Begitu kalian hidup, terus kalian misalnya tidak menjaga gaya hidup. Contohnya tidak beraktivitas fisik nih, atau tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang dianjurkan. Terisi penuh kan gelasnya dengan environmental triggers. Begitu gelas penuh, luber, sakit. Jadi konsepnya kurang lebih perpaduan dari dua faktor itu adalah seperti kita mempunyai gelas yang sudah terisi. Kalau ada faktor genetik. Makanya sekarang ramai sekali pemeriksaan faktor atau profil genetik dari orang-orang dengan berbagai macam aspek. Aspek personality, aspek wellness, aspek penyakit-penyakit kanker, atau aspek penyakit-penyakit multifaktorial. Dan nggak terlalu mahal juga untuk beberapa orang. Contohnya misalnya saya dapat pasien setiap minggu ada aja yang konsul, padahal pemeriksaannya mungkin 20 juta, 10 juta. Tapi melihat tren ya, minggu saya dapat pasien konsul ya berarti orang-orang mampu ya, atau mereka sudah aware bahwa knowing your genetic profile akan membantu kita dalam merencanakan bagaimana sih pola hidup ke depannya. Kayak kemarin saya dapat pasien itu ada risiko diabetes gestasional. Jadi diabetes ketika hamil. And she plans to get married. Jadi kan akan sangat baik bagi dia untuk merencanakan dari awal. Oh, saya ada risiko diabetes saat hamil, sehingga saya akan mengontrol dulu nih gula darah saya sebelum hamil, dan saat hamil pola makannya sudah terencana. Atau ada yang di keluarganya ada polip usus. Polip usus kan adalah suatu precancerous condition kan ya. Terus dia periksa tuh risiko karsinoma, kanker maksudnya. Jadi untuk colon cancer, dia ada faktor genetik. Jadi it's more like warning sign. Kalau kita tahu bahwa kita ada risiko tertentu, tentu kita akan mengupayakan sedemikian rupa supaya hidup kita sehat. Kan pengennya sampai tua tuh traveling, masih bisa jalan-jalan, masih bisa menikmati hidup, tidak bedridden. Kalau kalian dengar kemarin juga ada kakak tingkat kalian yang berpulang ya, angkatan 2015 itu juga kaget banget, shock banget. Banyak kejadian itu karena kerentanan genetik bisa jadi. Jadi bisa jadi kita sakit A, di orang lain parah, di kita nggak parah, kayak COVID kan. Some people have it bad. Beberapa orang cuma yang batuk flu biasa. Setelah diteliti ada kerentanan genetik yang mempengaruhi tingkat keparahan si COVID itu. Jadi begitu kalian tahu ini, it's a big investment. Makin kesini makin. Jadi kesimpulannya adalah take home message adalah genetic affects every aspect of life. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di setiap aspek hidup kita ada faktor genetik. Sifat kalian begini, muka kalian begitu, kalian makan A, misalnya, saya nggak suka kopi, itu it runs down in your genes juga. Saya nggak suka sayur A, saya nggak suka sayur B, I don't like vegetables at all. Itu ada genetiknya, tapi nggak bisa dijadikan alasan bahwa saya nggak suka sayur mas, saya kan secara genetik nggak bisa juga gitu. So it really comes down to your genes, but it doesn't make it as an excuse. Misalnya, saya emang orangnya temperamental, ada agresif gene dalam saya ikut nampar situ. Mungkin saya kayak Rizky Bilar gitu kan, saya KDRT Celesti, gara-gara saya ada agresif gene gitu ya. It's not. Jadi harapannya dengan kalian tahu pola pewarisan, setiap ada pasien datang nih misalnya, anak saya bakal sakit nggak dok ya? Ini keponakan saya gimana? Kalian bisa menjelaskan
bagaimana pola-pola warisan ini dan rekurensi pada keturunan berikutnya. Oke, sebelum suara saya makin habis, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Saya izin duduk. Yang di rumah bisa nanya melalui chat. Yang di kelas silakan kalau mau nanya langsung. Silakan Dek. Namanya siapa? Siapa dulu nih? Boleh ya ini dulu ya. Siapa Dek namanya? Kalau bisa ditanya, bisa nggak kita mencegah penyakit genetik? Kalau sejauh ini masih banyak clinical trial-nya. Contoh yang bisa dicegah adalah ada yang namanya penyakit kelainan di mata, itu menyebabkan kebutaan tuh. Terus kita ada clinical some patients it works, tapi di beberapa pasien belum. Jadi kedepannya selalu ada harapan, selalu ada kemungkinan. Dan semuanya itu juga dimulai dari kalian juga kan. Siapa tahu di kelas ini ada nih 1-2 orang yang akan jadi genetic scientist ke depannya untuk menemukan banyak hal, amin. So ya, bisa dicegah tapi masih butuh beberapa dekade mungkin ya. Tapi kalau untuk beberapa penyakit tertentu, contohnya Duchenne yang tadi saya sebutkan, Duchenne itu sudah ada obat yang di-approve oleh FDA namanya exon skipping drug. Exon, udah tahu exon belum? Udah ya. Jadi exon skipping drug itu dia akan memutus si exon yang bermasalah. So it will help the patients untuk tidak terlalu parah kondisi penyakit genetik Duchenne-nya. Jadi untuk tahun ini udah ada gitu, tahun-tahun kalian mungkin akan lebih berkembang lagi. Silakan Dek. Dokter menjelaskan kalau di penyakit mitokondrial inheritance itu kalau mitokondria ibunya rusak, maka mitokondria anaknya juga rusak. Itu dapat dicegah dengan mengganti mitokondria ibu dengan mitokondria yang lain. Apakah bisa Dok kalau mitokondria yang rusak itu diganti dengan mitokondria ayah dari sperma yang lain? Makasih Dok. Jadi maksudnya ayahnya donor. Kalau sejauh ini belum pernah saya dengar ada sumbangan mitokondrianya dari ayah. Jadi selalu dari ibu. Mungkin karena ada, tetap aja ya kalau DNA mitokondria nanti ada pengaruh gen-gen yang memang ekspresif pada wanita, ada gen-gen yang ekspresif pada pria. Jadi sumbernya selalu donor dari wanita lain. Ya, tadi ya, kamu jawab. Hanif dulu, silakan Hanif. Jadi Hanif mungkin sudah visioner ya, kalau dari pasangan kriterianya mitokondrianya harus normal. Jadi cara mengetahui DNA mitokondria rusak tentu dengan pemeriksaan molekuler. Saya izin duduk ya, melalui pemeriksaan molekuler. Bisa untuk mengetahui dia rusak atau tidak. Tapi mengetahui seberapa banyak yang rusak itu yang belum bisa. So it can be done, but it would be costly dan juga tidak tersedia misalnya layanan kesehatan umum. Itu masih riset. Ada lagi yang mau nanya? Tadi dokter berkata bahwa baru ini ditemukan buta warna bisa terjadi di wanita juga. Itu apakah muncul dari gen carrier atau gimana ya? Oke, good question. Namanya siapa Dek? Saya lupa. Hairan Tamim. Oke. Jadi kalau dari yang saya baca, sejauh yang saya baca, belum dijelaskan pola pewarisannya. Apakah memang diwariskan dari wanita yang carrier atau terjadi spontan. Hanya saja sudah diketahui bahwa ada spektrum buta warna pada wanita.
Jadi for more information about the inheritance, I'm not so sure. Masih harus saya baca lagi nanti ya. Oke. Maaf, perkenalkan saya Selma Mariko dari kelas beta. Izin bertanya dok, tadi kan dokter udah bahas tentang X-linked dominan sama X-linked resesif. Nah, yang saya tanyakan, ada nggak dok yang untuk Y-linked resesif ini? Jadi kalau ada X, kenapa nggak ada Y-link gitu ya? Jadi Y-link itu dulu secara teori ada dan dikatakan bahwa beberapa penyakit terkait dengan Y-link. Tapi saat ini sudah tidak diakui lagi bahwa ada pola pewarisan Y-link. Karena penyakit-penyakit yang diduga diwariskan secara Y-link ternyata lebih cenderung ke polygenik. Tapi kalau misalnya dibilang ada nggak yang Y-link benar? Ya beberapa gen ada yang memang khusus hanya ada di kromosom Y. Contohnya AZF gen itu untuk spermatogenesis tuh untuk infertilitas pria. Dan itu memang ada di kromosom Y. Hanya saja misalnya kerusakan AZF gen di kromosom Y belum terbukti bisa diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Jadi sejauh ini secara teori dulu ada, tapi sekarang udah nggak lagi dipakai. Ya, ada lagi? Tentunya kamu udah punya jawabannya di pertanyaanmu. Kan germlines. Germlines adalah sel asal cikal bakal embrio. So we all derived from germline cells. Baru nanti ada terbentuk autosomal cells. Jadi begitu kita main di autosomal, tentu dia nggak akan diwariskan because it will stop only in us. But once we kotak-katik si germline cell-nya, di ovum, spermanya akan terbawa informasi itu. Sehingga kalau punya anak, ya bisa dibawa. Tapi autosomal cell tidak berperan dalam proses fertilisasi atau konsepsi. Jadi makanya kalau misalnya kita cuma memperbaiki autosomal cell, ya berarti individu tersebut yang akan kita sembuhkan. If you want to fix the whole thing, germline cells would be the option. Ada lagi sebelum saya beralih yang ke dalam Zoom? Kita izin untuk menjawab dari Zoom. Oke, CAH di autosomal resesif, bayi perempuan bisa dibilang menjadi bayi laki-laki. Apakah pada saat USG sebelumnya? Oke, kalau USG, it will be tricky karena kadang-kadang pas USG bayi suka ngumpet ya. Jadi kadang-kadang, udah tahu belum anaknya cewek apa cowok? Nggak tahu nih, masih ketutupan. Jadi pada saat USG biasanya bayi-bayi CAH itu dia udah punya tonjolan emang, tonjolan si klitorisnya agak besar. Sehingga bisa aja OBGYN-nya itu akan ragu nih. Oh iya, cowok deh Bu, ini udah ada kelihatan si penisnya. Makanya seperti itu. Sebetulnya bisa dibedakan, bisa tidak. Tapi kalau misalnya kita lihat udah ada penis, pasti orang mikirnya nih cowok. Cuma pas lahir baru dilihat ada keluhan atau tidak yang menyebabkan dia menjadi suatu kondisi yang diragukan. Oke, Zahra Fasha Effendi, kapan kalian gantian offline, kapan kalian gantian online? Oh, oke. Ini parental kromosom dari salah satu figur orang tua nggak bisa diturunkan. Nah, ini adalah jawaban yang masih belum diketahui. Pertanyaan yang masih belum diketahui jawabannya. The mechanism is still unclear, kenapa bisa nggak diturunkan. Kesalahannya bisa pada saat rekombinasi kromosom. Sudah dapat belum? Rekombinasi rearrangement, kromosomal rearrangement. Belum. Ya. Bisa jadi diduga karena dari itu, tapi kalau yang fixnya belum ada mekanisme pasti. Penyakit bisa dilihat dari USG atau saat lahir. Ini balik lagi ke kelainan kongenital kemarin ya. Ada yang bisa kita identify prenatal,
perinatal ataupun postnatal, later in life. Ada beberapa yang bisa kita lihat, misalnya akondroplasia. Jelas pada saat di USG akan ada proporsi yang tidak rasional atau tidak proporsional, misalnya kepalanya besar kalau akondroplasia. Ketika di USG juga akan terlihat tuh kepala fetusnya besar. So ada beberapa penyakit yang bisa kita identifikasi dengan USG aja atau dengan pemeriksaan-pemeriksaan genetik tertentu. Ada yang tidak. DM tipe 1 sepenuhnya apakah akibat genetik? Oke. DM tipe 1 sejauh ini lebih dominan genetik. Jadi ada yang timbul pada saat usia remaja, ada yang memang segera setelah lahir, atau ada yang pada saat toddler, dan semuanya sejauh ini masih genetik. DM tipe 2 itu baru yang perpaduan antara genetik dan lingkungan. Uniparental disomy menyebabkan sindrom uniparental disomy. Ada sindromnya sama seperti si genomic imprinting, Prader-Willi dan Angelman syndrome. Justin, sindrom superwoman. Oke. Kalau sindrom superwoman seperti, kita nggak nyebutnya superwoman sih ya. Kalian kalau ada XXX mau dibilang superwoman. Kelainan kan ya sebetulnya ya. XX, XXY, XYY kan banyak tuh. Tapi kita tidak menyebutnya superwoman. Kesalahannya terjadi karena ada tadi kesalahan pada saat rekombinasi kromosom atau rearrangement kromosom. Ada yang namanya meiotic error atau mitotic error. Nanti akan kalian belajar di tutorial minggu depan. Penyakit genetik sepenuhnya terpetakan? Belum sepenuhnya terpetakan ya Sultan. Mungkin masa depan nanti Sultan yang mau memetakannya. Amin. X-linked recessive dari ibu. Kalau X-linked recessive 25% lethal itu I don't think I give that kind of information. Kalau X-linked recessive tidak ada persentase kayak 25%. Tadi ada kalau misalnya yang kena ayah atau kena ibu akan beda perbandingannya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat lagi di slide-nya ya. X-linked dominan itu dampak pada anak laki-laki, tadi di slide saya juga ada. Anak laki-lakinya ada chance 50-50 untuk terkena. Mendelian inheritance diturunkan oleh kedua orang tuanya, betul. Kalau non-Mendelian hanya sepihak yang berperan. Kalau untuk non-Mendelian inheritance, kadang-kadang nggak butuh dari orang tua. Kadang-kadang terjadi spontan di diri kita. Itu yang kadang-kadang kita juga nggak tahu. Misalnya kanker, bisa aja hanya terjadi di kita, tapi di orang tua nggak ada. Jadi non-Mendelian bisa dari spontan ataupun bisa dari salah satu orang tua. Untuk mitochondrial inheritance, pewarisannya hanya dari ibu ke ayahnya ya, karena hanya punya ibu yang mitokondria. Okay, I think that's all dari pertanyaan di kelas yang di dalam Zoom. Sudah selesai semua, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya dokter. Kan kemarin saya dapat kuliah bahwa ada kemajuan dari Human Genome Project bahwa DNA manusia sudah dipetakan, udah lengkap petanya. Terus tadi dokter bilang bahwa penyakit genetik itu belum sepenuhnya terpetakan. Itu kenapa dokter? Padahal kan sequencing DNA-nya udah lengkap. Terima kasih. Human Genome Project selesai 2003. Kalian baru lahir kali ya? Hah? Belum? Kalian kelahiran tahun berapa? Oh, 2004 ya. Jadi Human Genome Project selesai 2003. Genomnya aja, sequential normalnya aja. Tapi penyakitnya belum sepenuhnya terpetakan. Karena apa? Karena terkadang genetic disease itu underdiagnosed, underdetected. Mungkin aja kita carry something that we don't understand right now. Tapi ketika kita periksakan, ada nih SNP, single nucleotide polymorphism, yang could lead to some disease atau syndromes. Jadi wajar kalau yang normalnya baru bisa kita petakan, tapi yang sakit-sakit nggak terpetakan. Zaman dulu nggak ada, mungkin orang tahu ada DM. Zaman-zaman tahun 1800-an. Wah, ada autis. Kan mereka nggak tahu. Tapi it takes a lot of time to really map out all the disease. Ada lagi? Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau yang di ruang rumah, kalau memang tidak terlalu jelas, tapi mudah-mudahan bisa didengar dan cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok.
sama Clara.